Sejarah Panjat Pinang. Dari Eropa hingga Indonesia, Panjat Pinang pernah jadi polemik. Sebagian orang mengatakan, permainan ini simbol eksploitasi pribumi oleh tuan penjajah. Lainnya mengatakan, permainan itu sekedar hiburan. Namun, pernahkah kita sejenak bertanya dari mana Panjat Pinang? Apakah ini permainan asli Indonesia? Sejarawan Emanuel van Meteren dalam Nederlandse History menulis Panjat Tiang atau Masklimen. Demikian orang Belanda menyebutnya. Berasal dari Antwerpen, Belgia. Permainan ini kali pertama ditampilkan April tahun 1559 dalam festival perdamaian yang menghadirkan beberapa bangsa di Eropa. Panjat Tiang menggunakan kayu bulat besar dilumuri minyak sampai licin. Bulatan besar seperti roda pedati diletakkan di atas untuk menggantung berbagai hadiah bagi pemanjat yang mencapai puncak. Tahun-tahun 1660 seorang penjual buah dari Brugge, Belgia, mempersembahkan tiang kapan untuk permainan Panjat Tiang pada festival perdamaian resmi. Akhir abad ke-17 Panjat Tiang sedemikian populer di beberapa negara Eropa. Di Belgia, Panjat Tiang hadir dalam pekan raya desa. Di kota-kota, Panjat Tiang menambah kemeriahan festival di lingkungan kelas pekerja. Demam Panjat Tiang mencapai Prancis. Pada perayaan besar 14 Juli tahun 1801 di Paris, Prancis memperkenalkan Maître de Cochagny. Berbeda dengan Masklimen atau Panjat Tiang, Maître de Cochagny tidak menggunakan kayu bulat atau tiang kapal, tapi batang pohon Cochagny yang lurus dan panjang. Cochagny, sejenis pohon dengan buah yang digunakan untuk pewarna. Bentuk Cochagny mirip pohon pinang dengan batang lurus, buah, dan sedikit daun bergerombol di atasnya. Di Prancis, Cochagny tumbuh di wilayah yang menggunakan namanya, yaitu Pays de Cochagny. Prancis menampilkan Maître de Cochagny atau Panjat Pinang untuk memeriahkan festival atau acara-acara penting. Salah satunya perayaan ulang tahun perkawinan Napoleon Bonaparte dengan Marie-Louise pada 23 April tahun 1810. Saat itu, seluruh kota di Prancis dan di negara-negara Eropa yang ditaklukkan Napoleon berlangsung perayaan yang dimeriahkan Panjat Pinang. Di Brugge misalnya, Panjat Pinang digelar di Market Square. Di atas batang pinang berlumur sabun, terdapat hadiah 100 franc. Pada peringatan tahun pertama pertempuran Waterloo 18 Juli tahun 1816, Belgia menggelar pesta besar dengan hadiah menggiurkan diberikan kepada pemanjat pinang. Kapan Panjat Tiang atau Panjat Pinang dibawa ke Indonesia? Tidak ada catatan tentang itu. Juga tidak ada catatan di era VOC orang Belanda menampilkan Panjat Tiang di tanah-tanah partikelir atau alun-alun kota. Kemungkinannya, Panjat Tiang atau Panjat Pinang dibawa ke Hindia Belanda bersama kedatangan Herman Willem Daendels tahun 1807. Namun, Panjat Tiang atau Panjat Pinang sepertinya belum populer di Hindia Belanda di era Daendels dan Thomas Stanford Raffles. Setelah Belanda kembali berkuasa atas tanah jajahan Hindia Belanda, Panjat Tiang atau Panjat Pinang mulai dipopulerkan. Foto-foto dari penghujung abad ke-19 dan 20 memperlihatkan Panjat Pinang ditampilkan dalam perayaan-perayaan penting, terutama Hari Kelahiran Ratu Belanda, Hari Penobatan Ratu Belanda, dan Pesta Rakyat. Peserta Panjat Pinang adalah pribumi pekerja di perkebunan atau pabrik. Dengan tuan Belanda menjadi penonton, berbeda dengan tarik tambang dan balap karung. Orang kulit putih tidak terlibat sebagai pemanjat pinang. Ketika Jepang datang, Panjat Pinang menghilang. 1 tahun setelah Jepang hengkang dari Hindia Belanda, Panjat Pinang muncul lagi tahun 1946. Tahun-tahun berikutnya, Panjat Pinang ditampilkan dalam berbagai perayaan sampai tahun 1948. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia tahun 1950, bangsa Indonesia menggunakan Panjat Pinang untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI sampai saat ini.